Halo, saya Devi Nelcita Monop, NIM 17030303092. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku yang ke-7 dalam mata kuliah Sosiologi Terapan dengan judul buku Masa Depan Identitas dalam Masyarakat Informasi. Digitalisasi informasi yang semakin meningkat telah menyebabkan masyarakat informasi di mana semakin banyak informasi tersedia hampir di mana saja dan kapan saja. Digitalisasi terkait karakteristik pribadi dan informasi pribadi secara progresif mengubah cara kita mengidentifikasi orang dan mengelola hubungan kita dengan mereka, terutama dalam interaksi virtual, misalnya melalui internet. Sebagai internet telah membuka ruang baru untuk kehidupan seperti virtual dan tambahan. Identitas digital tambahan yang disebut identitas virtual sedang diciptakan karena alasan keamanan, keuntungan, kenyamanan, atau bahkan kesenangan, misalnya untuk komunitas rekreasi. Dulunya adalah identitas alami, misalnya penampilan pribadi seseorang di konter, sekarang menjadi virtual seperti akun pengguna di portal web, alamat email, dan atau nomor ponsel. Identitas dan paradigma virtual dan ganda ini di belakang mereka memberi makan kembali ke dunia fisik, menawarkan campuran fisik dan identitas jamak virtual, serta proses untuk menghadapinya. Baik artefak baru maupun proses baru menantang definisi tradisional tentang identitas. Pada saat yang sama, identitas tunduk pada beragam bentuk manajemen dalam bisnis, administrasi, dan di antara warga. Hampir tidak ada lagi minggu yang tidak lihat inisiatif baru yang bertujuan untuk mengidentifikasi warga, pelanggan, konsumen, atau entitas secara lebih baik. Secara umum, dalam konteks ini lebih baik dapat memiliki banyak perbedaan arti. Seringkali tergantung dari sudut pandang masing-masing pemangku kepentingan. Negara bagian dan pemerintahannya mencoba untuk mengidentifikasi warga mereka, sementara warganya menginginkannya untuk dapat mempengaruhi identifikasi masing-masing, misalnya alasannya, derajatnya, prosesnya, dan terakhir, tetapi tidak sedikit informasi mengalir di sekitarnya. Dimulai dengan mempertanyakan apakah identifikasi diperlukan untuk transaksi atau untuk berpartisipasi dalam elemen kehidupan tertentu di masyarakat. Untuk waktu yang lama, identitas telah menjadi masalah pemikiran dan analisis serta masalah keraguan dan krisis. Sekarang juga di masyarakat informasi, identitas menjadi masalah diskusi dan terkadang konflik besar. Salah satu pertanyaan dasarnya adalah, apakah entitas memiliki satu identitas tunggal atau beberapa identitas atau sebagian? Sebagian pengantar ke dalam topik bagian ini membahas pertanyaan tentang satu atau banyak identitas. Terlebih dahulu istilah umum dan kemudian dalam contoh tipikal masyarakat informasi. Satu identitas atau banyak. Pertanyaan identitas versus diferensiasi identitas. Memiliki satu identitas tunggal atau berkelanjutan telah lama dipandang sebagai tanda integritas karakter dan kesehatan kepribadian. Sebaliknya, krisis identitas didiagnosis ketika seseorang kehilangan rasa kesamaan pribadi dan historis kontinuitas. Juga dalam masyarakat informasi, siapapun yang merasa perlu untuk mengidentifikasi dengan lebih baik dan menangani entitas terkait berada di ambang penyatuan identitas oleh identitas pengelola.
Yang berikutnya adalah identitas di berbagai area masyarakat informasi. Konflik yang membayang dapat dilihat dalam dunia yang berubah secara fisik dan klasik. Entitas organisasi seperti warga negara, pemerintah, pelanggan, karyawan bisnis, dan perusahaan, dan hubungan di antara mereka. Ini karena baru ada perkembangan politik yang sedang berlangsung, seperti integrasi Uni Eropa, dan karena tren ekonomi baru dan yang sedang berlangsung, seperti persaingan global sumber dan disintegrasi rantai nilai tradisional. Semua tren ini memiliki pengaruh kuat terhadap identitas masing-masing. Peran FIDIS atau Future Obedient Information Society adalah upaya multidis dari 24 lembaga terkemuka dari penelitian, pemerintah, dan industri. Penelitian dari negara bagian dengan budaya yang berbeda, misalnya identifikasi warga negara dan kartu identitas, digabungkan untuk menghasilkan analisis high-stage yang beralasan ID dan identitas virtual, mempertimbangkan aspek-aspek seperti privasi, mobilitas, interoperabilitas, pembuatan profil, forensik, dan kejahatan terkait identitas. Batasan antara skenario dan konsep identitas serta pengelolaan identitas dan lain-lain bukanlah garis tajam dan tidak boleh garis tajam. Ada tumpang tindih hampir di mana-mana, membuat identitas ada di mana-mana. Identifikasi dan otentikasi, manajemen identitas, kewajiban, keamanan dan privasi, aspek hukum dan implikasi sosial merupakan masalah yang perlu diwaspadai, ditangani oleh peneliti dan pembuat kebijakan. Aspek utama dari ini sedang dianalisis secara mendalam oleh FIDIS, yang juga bekerja pada masalah interaksi yang kompleks, tugas yang sulit dan penting yang membutuhkan integrasi antar disiplin keahlian. FIDIS bangga berkontribusi pada masa depan identitas di masyarakat informasi, misalnya dengan membentuk persyaratan definisi, konsepsi dan pengembangan teknologi, keamanan, kepercayaan dan privasi tertentu, dan infrastruktur. Ini akan membantu memungkinkan pendekatan Eropa bersama atau setidaknya disinkronkan untuk manajemen identitas. Yang berikutnya adalah konsep dasar dari buku ini. Dalam bab 2 buku ini memperkenalkan konsep dasar tentang identitas. Tujuan dari bab ini bukanlah untuk memberikan jawaban akhir atas pertanyaan apa itu identitas, karena ini akan menjadi usaha yang hampir mustahil mengingat kompleksnya dan evolusi subjek yang konstan. Tujuannya lebih untuk menghadirkan yang berbeda sudut yang dapat digunakan untuk mendefinisikan konsep khususnya dalam konteks masyarakat informasi. Berawal dari penggambaran bagaimana konseptualisasi ini dapat dilakukan dengan cara berteori tradisional yang dikenal oleh kalangan akademisi, bab ini kemudian menunjukkan bagaimana pendekatan yang kurang formal seperti naratif dapat digunakan untuk membantu memahami konsep. Ini juga memperkenalkan bagaimana alat sosial baru yang berasal dari Web 2 dapat digunakan untuk menggerakkan kecerdasan para ahli dari cakrawala yang berbeda sehingga menghasilkan pemahaman yang bermakna dan praktis tentang subjek tersebut. Bagian kedua dari bab 2 ini menggambarkan bagaimana masing-masing pendekatan ini telah dioperasionalkan dengan menghadirkan serangkaian model dan penyajian skenario
perspektif, dan isu yang berbeda yang relevan dengan subjek dan infrastruktur pengetahuan web yang berkolaborasi yang digunakan di Fidish untuk memfasilitasi konsepsi identitas oleh sekelompok ahli. Yang berikutnya adalah bab 3 dari buku ini, memperkenalkan konsep orang dan identitas virtual, membawa terang untuk pertanyaan apa itu orang virtual, untuk apa itu digunakan, apa itu nilai tambah. Orang maya terkadang mendeskripsikan avatar dan bentuk identitas baru dalam game online. Mereka juga muncul dalam konteks lain, misalnya dalam badan hukum utama. Di dalam pekerjaan Fidish, konsep orang maya telah diperluas untuk lebih menjelaskan dan memahami bentuk-bentuk identitas baru dalam masyarakat informasi dalam kaitannya dengan hak, tugas, kewajiban, dan tanggung jawab. Orang virtual seperti entitas virtual lainnya ada di dunia maya. Koleksi dari semua entitas itu abstrak yang merupakan atau telah menjadi produk dari pikiran atau pencitraan. Dunia virtual jangan bingung dengan dunia digital. Kemungkinan deskripsi terpadu dari banyak konsep terkait identitas yang biasanya didefinisikan secara terpisah tanpa mempertimbangkan kesamaannya, avatar, nama samaran, kategori, profil, badan hukum, dan lain-lain. Sistem hukum memiliki pengalaman panjang dalam menggunakan entitas abstrak untuk mendefinisikan aturan kategori dan sejenisnya untuk mengkaitkan hak, kewajiban, dan tanggung jawab hukum kepada orang-orang yang dapat dianggap sebagai contoh entitas abstrak ini di situasi tertentu. Model yang dikembangkan dalam Fidish dan diuraikan dalam bab ini menggunakan konstruksi yang serupa. Setelah memperkenalkan model, aplikasi ke nama samaran dijelaskan, juga konsep maya yang dari perspektif hukum, dan akhirnya kepercayaan dalam terang orang maya dieksplorasi. Demikian materi yang telah saya sampaikan. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kita. Terima kasih.